Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kinerja rantai pasok menggunakan metode Supply Chain Operation Reference atau SCORE pada produk Hanjuang di CP Canjuang Inti Teknik Cimahi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ririn Herlina dengan NPM 1009031616158, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Latar belakang kinerja manajemen rantai pasok merupakan hal terpenting dalam suatu proses produksi di sebuah perusahaan agar perusahaan dapat mengetahui apakah tujuan pada sistem yang dijalankan sudah sesuai dengan target perusahaan atau belum. Di sini dapat dilihat pada tabel permintaan dan persediaan. Pada bulan Juni perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan produsennya. Maka dari itu sebaiknya perusahaan melakukan perbaikan manajemen rantai pasok agar permintaan konsumen dapat terpenuhi serta memiliki kualitas dan kualitas yang baik. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana pola aliran kinerja rantai pasok pada produk Hanjuang di CP Cintek. Lalu yang kedua, bagaimana kinerja rantai pasok dengan menggunakan metode SCORE pada produk Hanjuang di CP Cintek. Lalu selanjutnya untuk tujuan penelitiannya untuk mengetahui pola aliran rantai pasok pada produk Hanjuang di CP Cintek. Lalu yang kedua, kinerja rantai pasok pada produk Hanjuang di CP Cintek diukur dengan menggunakan metode SCORE. Selanjutnya itu kerangka pemikiran. Yang pertama, grand teori manajemen rantai pasok. Lalu yang ketiga, middle teori, yaitu manajemen rantai pasoknya. Yang ketiga, application-nya supply chain operation reference. Dan yang terakhir, output pengukuran kinerja rantai pasok. Algoritma dimulai dari pengumpulan data, lalu pengolahan data menggunakan metode SCORE. Di sini saya menggunakan 4 metode, yaitu supply chain reliability, supply chain responsiveness, supply chain cost, dan supply chain asset. Lalu hasil perhitungan kinerjanya, selanjutnya industri benchmarkingnya, dan yang terakhir adalah analisis GAP-nya. Yang aliran rantai pasok CP Cintek dimulai dari supplier bahan baku, lalu dikirim ke manufaktur atau CP Cintek sendiri, lalu diproses dan dikirim ke retailernya, dan yang terakhir adalah end consumer. Analisis dan pembahasannya. Yang pertama itu hasil perhitungan perfect order fulfillment-nya. CP Cintek menghasilkan POF-nya pada tahun 2019 yaitu sebesar 99,70%. Lalu yang kedua itu hasil perhitungan order fulfillment cycle time. Jumlah waktu siklus aktual untuk semua pesanan dikirim yaitu selama memerlukan waktu 4 hari. Lalu yang ketiga adalah hasil perhitungan cost of goods sold. Total cost of goods sold CP Cintek yaitu sebesar 1.286.686.735 rupiah dengan persentase COGS-nya sebesar 30,8%. Dan yang terakhir adalah hasil perhitungan cash to cash cycle time. Di sini cash to cash cycle time CP Cintek pada 2019 yaitu selama 16 hari. Dengan inventory day supply-nya 10 hari, account receivable-nya 4 hari, dan account payable-nya 30 hari. Selanjutnya itu hasil perhitungan dari data aktual kinerja rantai pasok pada CP Cintek. Yang pertama untuk supply chain reliability-nya sebesar 99,74%, supply chain responsiveness-nya selama 4 hari, supply chain cost-nya sebesar 30,8%, dan supply chain asset-nya selama 16 hari. Di sini perbandingan data aktual perusahaan dengan data MACD-nya. Yang pertama untuk data aktual POF-nya itu sebesar 90%, untuk responsiveness-nya 3 hari, untuk supply chain cost-nya 46%, dan untuk supply chain asset management-nya itu selama 20 hari. Nah, di sini yang pertama yaitu perhitungan opportunity untuk perfect order fulfillment, yaitu opportunity-nya sebesar 287.962.087 rupiah, dan untuk opportunity cash order goods sold-nya itu sebesar 451.239.559 rupiah. Nah, di sini hasil GAP analisisnya dan indikator data aktual dengan data kinerja target. Untuk GAP analisis reliability-nya sebesar 9,7% dengan indikator excellent. Untuk supply chain responsiveness-nya GAP-nya selama 1 hari, indikator PUR. Supply chain cost-nya GAP-nya selama 15,2% dengan indikator excellent, dan untuk supply chain asset-nya yaitu selama 4 hari dengan indikator good. Kesimpulannya, total waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman barang dimulai dari supplier sampai consumer yaitu selama 4 hari. Nah, dari hasil analisis di atas menyatakan bahwa posisi CP Cintek saat ini masih dalam indikator marginal. Untuk saran, maka dari hasil kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan untuk CP Cintek yaitu harus memperbaiki kinerja matriks order fulfillment cycle time agar proses rantai
pasok CV Fintech berada di posisi excellent. Nah, yang pertama untuk matriks perfect order fulfillment, sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan dan meningkatkan waktu pengiriman agar lebih cepat. Lalu yang kedua, diperlukan efisiensi waktu dalam proses pengiriman dari manufaktur ke retailer. Lalu yang ketiga, untuk matriks COGS-nya, sebaiknya perusahaan menekankan biaya produksi untuk meminimalisir harga jual. Dan yang terakhir adalah untuk matriks CT-CCT-nya, perusahaan harus mempertahankan kondisi saat ini. Sekian dari Ririn, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.